15 menit lagi ya? Apa 20 menit lagi nih? Hah? 8 menit. 18. Kalau ke maghrib 18 lah ya. Sambil nunggu maghrib kita ngabuburit ya. Kita ambil nunggu adzan maghrib. Kita semua sebagai manusia pasti kita ya, akan ada waktunya kita pun dicabut nyawa. Ya, nggak tahu anak kita dulu, nggak tahu orang tua dulu, nggak tahu orang tua dulu, nggak tahu anak dulu. Kita nggak ada yang tahu apakah kita umurnya atau batas tinggal di dunia itu di saat umur berapa. Kita nggak ada yang tahu. Nggak tahu saya dulu, nggak tahu anak-anak dulu, nggak tahu ibu dulu, nggak tahu bapak dulu, nggak tahu. Semua nggak ada yang tahu kapan waktunya kita dicabut nyawa. Tidak ada yang tahu satupun, sekelas Nabi Muhammad pun di saat ya mau dicabut nyawa belum tahu kapan mau meninggalnya. Cuma ciri-cirinya ada. Ciri-cirinya ada itu setelah meninggal. Di saat belum meninggal itu kita nggak ngeh atau nggak mungkin, aneh lah. Tetapi kerasanya nanti setelah meninggal, oh kemarin ngomong itu, oh berarti udah akhir tuh, baru sadar. Kenapa? Sengaja Allah kasih kepada manusia, di mana manusia itu dikasih itu kepada orang yang mau meninggal. Orang yang mau meninggal itu kepada orang yang nggak meninggal. Cuma biar apa? Biar nggak tahu. Kalau gitu berarti ada orang yang tahu kapan meninggalnya. Yang meninggal itu yang tahu hanya Allah. Makanya kita dikasih nggak tahu. Padahal ciri-ciri kita udah tahu, cuman tahunya itu setelah meninggal, ya kan? Mungkin ibu-ibu merasakan, ya kan? Ditinggalkan oleh orang lain, di mana tadi itu kayak aneh itu omongannya aneh. Tapi Pak udah meninggal baru, wah iya juga ya. Kemarin tuh ibu anu, bapak anu, anak ini ngomongnya begini kan, aneh, ya kan? Nah itulah keanehan. Cuma kita sebagai manusia mungkin kita akan ngalamin, pasti kita akan ngalamin yang namanya kematian. Tadi bapak dan ibu udah baca surat Al-Yasin, ada lapan al-yauma nakhtimu. Tadi sini ayat berapa ya? Ayat 65, ya kan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ya kan? Di 8 itu udah jelas ibu bapak. Al-yauma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, itu lidahnya akan dikunci, mulut kita akan distempel, tidak akan bisa bicara lagi. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara adalah semua anggota badan kita selain mulut. Nah, yang jadi pertanyaan, anggota kita sekarang, tangan, kaki, telinga, mata, apakah sudah berbuat baik apa belum? Ibu bapak mungkin pernah ngedengar malaikat pencabut nyawa, malaikat nanti yang akan menjawab atau bertanya di alam kubur, ibu pasti tahu namanya malaikat munkar wa nakir. Malaikat munkar wa nakir itu tugasnya untuk bertanya atau menanyakan sesuatu kepada ahli kubur. Salah satunya pertanyaan yang mana? Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Tuh. Pertanyaan malaikat munkar wa nakir kita harus jawab bapak ibu. Pertanyaannya udah tahu semua. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, siapa imamu? Al-Qur'anul Karim, ya kan? Man kiblatuka, yaitu Ka'bah. Man ihwanuka, siapa saudaramu? Adalah seluruh orang mukmin. Semua jawabannya ibu bisa tahu. Tetapi jawaban ibu tahu itu lewat mulut. Seandainya mulut kita nggak bisa ngomong, apakah tangan bisa ngomong? Hei tangan, man nabiyuka, apakah bisa ngomong tangan? Ya kan? Man imamuka, hei tangan, apakah bisa ngomong hei tangan? Nggak bisa. Kenapa? Karena hari ini tangan nggak bisa ngomong. Tetapi nanti di akhirat yang akan bisa ngomong adalah tangan, mulut nggak akan bisa ngomong. Jangankan di akhirat ibu bapak,
ngomongnya tangan kaki, jangan hari ini aja. Kalau benar-benar tangan ini bisa menjawab man imamuka, man nabiuka, berarti tangan ini pasti berbuat baik. Contoh, tangan, kata malaikat munkar lagi ke tangan. Nih, man nabiuka, hai tangan, siapa nabimu? Pasti tangan ini ingin berbuat baik. Kenapa? Jawabannya Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad berarti tangan ini pasti mau berbuat baik, gak mau berbuat buruk. Berarti pada hari ini ibu bapak tangannya dipakai untuk berbuat baik, tangannya dipakai untuk membuka Yasin, tangan ini dipakai untuk kita menyediakan makanan, tangan ini untuk membantu orang. Berarti artinya kita udah bisa ngejawab man nabiyuka, siapa nabi? Beri kata tangan, nih nabi saya adalah nih, bisa ngomong. Begitu juga kaki ibu bapak, nanti kita akan ditanya man nabiyuka, he kaki, siapa nabimu? Kalau hari ini ibu malas ke masjid, malas ke musola, malas sholat, malas kita silaturahmi, malas berbuat baik, malas kita melakukan hal-hal yang baik, berarti kaki ini tidak bisa ngejawab. Kenapa? Karena hari ini di saat dikasih hidup kita nggak bisa menjawab. Tetapi kalau kita tiap hari kita ke masjid, sholat duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, berarti kaki ini udah bisa ngejawab man nabiuka, hei kaki, berarti kaki ini, kata kaki, nih nabi saya nih selalu ke masjid, nih saya nih sholat duhur, nih sholat asar, tuh bisa ngejawab ya. Makanya ngejawab pertanyaan munkar nakir jangan di akhirat dulu, hari ini jawab sama ibu. Kenapa semua anggota akan ditanya? Begitu juga mata, man nabiuka, he mata. Kalau mata ini gak mau ngelihat Quran, mata ini gak mau ngelihat ayat suci, mata ini gak mau ngelihat hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, berarti mata ini berarti udah bisa menjawab man nabiuka. Tetapi kalau mata ini gak mau baca Quran, gak mau melihat Quran, gak mau melihat kita bacaan Iqra, gak mau melihat kita hal-hal yang baik, berarti mata ini gak bisa menjawab man nabiuka, he mata. Begitu juga seluruh tubuh anggota badan kita pasti ditanya oleh Allah, malaikat munkar wa nakir, yaitu man nabiuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Makanya hari ini ibu A, ibu C ngebantu kita makan, berarti ibu dan bapak yang udah menolong berarti bisa menjawab man ikhwanuka, nih ikhwanuka nih S, wasilah ibu A, wasilah bapak A, ini bisa dibagikan kepada orang lain. Berarti kita di saat nanti di alam kubur, di saat malaikat munkar menjawab man ihwanuka, kata tangan, nih tangan saya selalu sedekah kepada orang lain, nih kaki saya selalu melangkahkan kaki ke masjid tuh. Makanya hari ini kita jawab, Bu. Jangan sampai kita udah sakit baru bisa ngejawab, jangan. Kita hari ini ada kesempatan untuk bisa ngejawab, jawab hari ini. Jangan sampai nanti kita udah cabut nyawa baru kita kerasa. Kenapa? Udah di ayat Al-Quran di surat Yasin. Bukan kata saya cuma menyampaikan, memberitahukan kepada ibu bapak bahwa suatu saat nanti yang akan menjawab pertanyaan munkar wa nakir bukan mulut tetapi seluruh anggota badan kita. Anggota badan kita kalau nggak mau berbuat baik, berarti kita nggak akan bisa menjawab nanti pertanyaan munkar wa nakir. Karena udah mau maghrib, berapa menit lagi? 10. Nah, kurang 10. Jangan diminum dulu. Oh, jangan dulu minum. Belum maghrib. Oh, nggak puasa itu keren. Minum. Nanti bentar dulu. Nanti udah adzan baru ini baru lupa. Nah, ibu bapak, makanya ada kesempatan sekarang sehat, panjang umur jangan disia-siakan. Sisa umur kita, kesehatan kita jangan disia-siakan. Kita nggak ada yang tahu sakit kita kapan, kita nggak tahu celaka kita kapan. Takutnya lusa besok, bukan ngedoain Bu, Pak, bukan ngedoain, takutnya. Makanya sekarang lebih sehat, badan kita panjang umur, ayo paksakan ke masjid. Masa kita lari jogging ngelilingin gunung, ngelilingin stadion, kita kuat? Masa cuma dari rumah ke sini nggak mau jogging? Masa nggak kuat? Ya kan? Di saat kita kerja di sini ke Jayapura, kita kerja tiap pagi tiap sore, kita kuat? Masa setiap sore 5 waktu ke masjid nggak kuat?
Itu ya kan, artinya apa? Artinya di saat kita dikasih sehat, kita jangan sia-siakan untuk terus melakukan amal kebaikan. Salah satunya kita melaksanakan sholat 5 waktu di masjid ini. Meskipun masjid ini cuma hanya sekelas ini, tetapi jadikan masjid ini menjadi saksi kita nanti di akhirat. Siapa tahu kita masuk masjid ini adalah menjadi masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu yang ngebangun masjid ini menjadi salah satu bangunan kita di surga. Siapa tuh yang infak di masjid ini, yang infak di tempat ini, siapa tuh menjadi infaknya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena kita sebentar lagi, 5 menit lagi kita akan buka puasa. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita semua cucu anak kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, sebagaimana orang tua seperti para nabi dan para rasul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedekah hari ini, ya, yang hari yang sedekah, mudah-mudahan Allah ganti sedekahnya, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan yang sedekah hari ini Allah jadikan ya sedekah ini menjadi amal kebaikan dan amal akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini, amal puasa kita, amal sholat kita, amal baca Quran kita, amal kebaikan kita hari ini, mudah-mudahan Allah lipat gandakan. Ya, lipat gandakan yang dimana lipat ganda ini tidak ada hentinya, artinya tidak dimiliki oleh umat yang terdahulu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi barakati Ummul Al-Fatihah.